Olah. Nah, semalam timnas kita, bukan timnas sebenarnya, tim U17 Indonesia. Kalau timnas itu sebenarnya sebutan buat yang senior. Tim U17 Indonesia memastikan untuk bisa lolos ke Piala Dunia setelah kemenangan 4-1 atas Yaman. Kalau kita bicara permainannya sangat menarik, meskipun masih ada 1, 2, 3, 4 kesalahan elementer khususnya dalam mengalirkan bola dan bagaimana reaksi mereka ketika bertahan. Ini ada beberapa celah, bahkan Yaman itu tercatat buat 14 peluang. Nah, ini kan cukup besar sekali 14 peluang ini. Untuk ke depan lawan-lawannya makin berat di babak 8 besar. Kesalahan elementer ini tidak bisa ditolerir, sehingga adik-adik ini harus bermain lebih baik lagi. Nah, saya tidak akan bicara terkait dengan bagaimana permainannya, karena di pertandingan pertama kita bermain full defensif dengan negatif football, main bagus. Semalam bermain dengan ofensif football, bermain juga dengan sangat bagus. 4-1 itu adalah skor yang keren gitu ya. Tapi saya akan bicara bagaimana pembinaan usia dini dan grassroots di Indonesia ini. U17 ini menjadi satu potensi yang luar biasa, satu potensi yang harus kita jaga bersama, satu potensi yang harus terus dipoles, harus terus diolah. Dan sebenarnya saya sangat yakin masih banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak Indonesia yang mampu untuk bisa bermain layaknya adik-adik yang kemarin di U17. Hanya sekarang tinggal bagaimana pembinaan usia dini grassroots kita. Kalau kita buka pembinaan usia dini grassroots kita sampai hari ini belum punya model yang jelas. Kenapa? Karena secara berjenjang dari PSSI pusat hingga ke daerah ini saya melihat belum ada koneksi dan korelasi yang sangat jelas. Paling yang terkorelasi itu hanya suratin saja. Selain itu masih belum ada. Kebanyakan kompetisi grassroots itu bersifat parsial, bersifat yang mengadakan itu swasta, jadi bukan dari pemerintah, bukan dari PSSI-nya. Nah, sehingga disinilah yang kita melihat bahwa kita ini sudah sangat perlu, karena kita sudah melahirkan potensi yang luar biasa dari U17, sehingga ke bawah, ke depan kita juga perlu memupuk, bukan hanya berbicara tentang timnas senior saja, bukan hanya berbicara tentang Liga 1 saja, tapi juga bagaimana pembinaan di level grassroots, U12, U14, U15, U16, U17, U21, sampai di EPA. Kita memang punya EPA, tapi ayolah kita fair aja. Emang sebagus itu EPA? Emang EPA sudah benar-benar se-fair itu? Dan bukan rahasia umum lagi lah. Kalau yang di EPA juga masih dalam tanda kutip banyak pemain yang bon-bonan, banyak beberapa SSB yang disewa oleh klub-klub EPA. Itu kan sudah menjadi rahasia umum. Nah, hal-hal semacam inilah yang ayo mulai seharusnya baik dari PSSI, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun PSSI daerah ini mulai menyuarakan, mulai membuat sebuah gerakan untuk kita mulai belajar membuat kompetisi usia dini, kompetisi grassroots yang sehat. Karena bukan tidak mungkin dengan kompetisi usia dini, kompetisi grassroots yang sehat, 5-10 tahun ke depan kita akan punya timnas yang tangguh, punya pemain-pemain yang siap untuk diekspor ke Liga Asia, bahkan juga Liga Eropa, karena kita tahu ya hari-hari ini kita punya koneksi yang sangat bagus dengan beberapa negara Eropa seperti Belanda misalnya, sehingga ini akan membuka potensi yang luar biasa untuk kita bisa mengekspor pemain ke sana, lalu ada transfer ilmu dari sana dan akan bisa semakin berkembang. Setidaknya role model yang bisa kita gunakan itu adalah ada di Jepang. Bagaimana Jepang ini bisa mengoptimalisasi pembinaan usia dininya, kemudian bagaimana mengoptimalisasi koneksivitasnya dengan Eropa, sehingga akhirnya sekarang sudah terbentuk sebuah ekosistem sepak bola yang sangat sehat, mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Bahkan
Berapa klub Eropa ini loh sampai ngambil pemain Jepang itu yang dari level SMA, level kuliah, hingga level J2-nya Jepang itu masih diminati beberapa klub-klub di Eropa. Sehingga saya melihat bahwa Indonesia juga punya potensi yang luar biasa ke arah sana, tinggal bagaimana kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari PSSI pusat bisa diselaraskan dengan pemerintah daerah, diselaraskan dengan PSSI di daerah juga, sehingga mampu membentuk sebuah ekosistem, membentuk sebuah funneling, membentuk sebuah piramida yang mengerucut menjadikan kita memiliki tim nasional yang tangguh dari kompetisi dalam negeri gitu. Oke. Sukses buat tim U17 dan juga Coach Nova, juga para pemain, semoga bisa terus melaju dan bisa mengharumkan nama bangsa. Salam olahraga.